Halo semuanya, selamat datang di vlog gue yang kesekian kalinya. Gue di vlog ini sebenarnya pengen ngomong santai aja sama kalian. Kalian yang udah nonton channel ini pasti bingung, kok tiba-tiba setelah gue setup tour, background video selanjutnya beda gitu loh. Apa yang terjadi? Lu tuh di mana sekarang? Nah, jadi sekarang ini gue lagi nginep di apartemen bokap. Alasan gue kenapa lagi nginep di sini adalah karena gue lagi freelance. Nah, tapi bentar dulu nih, kan lagi PPKM nih sekarang. Kok freelance gitu loh? Harusnya orang pada WFH, kok lu kerja? Nah, di sini sebenarnya gue pengen sekalian jelasin, sekalian ngevlog juga lah gimana sih freelance pada saat PPKM tuh. Etika kerja gimana yang gue pakai ketika gue kerja di saat-saat pandemi seperti ini, di saat-saat PPKM. Jadi yang pertama, kenapa gue bisa freelance? Kenapa gue bisa kerja pada saat WFH? Gue bisa freelance gini bukan karena gue nyari sendiri. Gue sekarang posisinya masih sebagai mahasiswa aja, bukan pekerja. Kenapa gue bisa freelance pada saat-saat seperti ini? Yang pertama, waktu itu jurusan gue ada satu matkul yang mengharuskan gue untuk mencari tempat magang. Tempat magangnya ini harus yang di bidang agroindustri. Dan kalau misalnya nggak magang, artinya gue nggak bisa lulus matkul tersebut. Artinya berarti gue harus mengulang matkul itu di tahun depan, bukan di semester depan, di tahun depan. Karena di kampus gue itu matkul itu berdasarkan semester ganjil atau genap. Bukan kalau misalnya nggak selesai semester ini bisa diulang semester depan, nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya semester ini nggak selesai, harus ngulang semester, 2 semester setelah itu gitu. Apalagi matkul magang yang notabene-nya SKS-nya besar dan nilainya juga signifikan. Jadi gue harus cari tempat magang di bidang agroindustri karena gue kuliahnya pertanian. Jadi kalau di masa-masa seperti ini nggak mungkin dong gue nyarinya yang WFH gitu. Di bidang agroindustri atau agribisnis gini WFH itu sangat sedikit. Jadi mau nggak mau gue harus cari yang kerja lapangan. Nah, tapi dengan segala koneksi dan networking yang gue punya dan dengan bantuan keluarga juga, akhirnya gue dapet tempat magang di sepupu gue. Gue di situ bergerak sebagai videographer. Nah, tapi kan bidang pertanian kok bisa di videographer? Gue udah nanya ke dosen gitu ya, udah konsultasi. Ternyata selama itu masih di bidang agroindustri, mau jadi apa aja sebenarnya nggak apa-apa. Nah, di sini gue posisinya itu adalah sebagai videographer di bidang perikanan. Jadinya karena itulah gue jatuhnya sekarang kerja freelance karena semesternya udah habis, matkulnya udah habis, nilai gue udah dapet A gitu, udah bagus nilainya. Tapi proyekan kerjaannya ini belum selesai, masih dalam progres dan nggak mungkin dong gue matkul selesai langsung gue kabur gitu, nggak lanjutin sampai selesai, itu nggak mungkin. Jadi sekarang lagi dalam tahap penyelesaian. Sekarang ini untuk syutingnya gitu, untuk syutingnya ini sekarang udah hampir selesai. Kemudian abis itu masuk ke tahap post production. Jadi sekarang lagi tahap production, abis itu nanti tinggal masuk ke tahap post production. Nah, tahap post production kan bisa WFH. Tapi kalau production kan nggak bisa. Nah, terus kenapa gue harus nginep di apartemen bokap gitu? Jadi studionya itu lokasinya di Jakarta, sedangkan rumah gue di BSD, Pak. Rumah gue itu di Tangerang Selatan. Nah, PPKM kemarin tuh kan ada penyekatan tuh ya, nggak boleh bolak-balik masuk keluar Jakarta semaunya gitu. Jadi gue memutuskan ada bokap di Jakarta, ya udahlah gue ikut aja nginep bokap di Jakarta biar bisa selesaiin proyek ini secepatnya gitu loh. Jadi biar gue bisa balik ke WFH juga gitu, nggak bolak-balik kerja lapangan terus. Nah, nanti bakalan kalian lihat kalau pekerjaan gue itu termasuknya ya lumayan aman lah. Karena yang pertama gue sama sepupu gue sendiri. Terus untuk studionya itu bener-bener di kantor. Di studionya itu kita cuma berdua, jadinya nggak ada orang lain selain gue sama sepupu gue. Dan walaupun kayak gitu, gue juga masih prokesnya ketat banget, pakai masker, hand sanitizer, apa segala macem ada semua. Jadi prokes aman dan gak ada kontak dengan orang lain di tempat kita syuting di studionya gitu. Jadi benar-benar aman dan sudah terpikirkan dari A sampai Z-nya gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke tempat gue freelance atau ke tempat kerja lapangan gue. Kayak gimana sih freelance pada saat PPKM itu? Yuk kita berangkat.
Oke, jadi inilah lokasi syuting gue. Ini studionya. Jadi agendanya hari ini tuh bukan cuma syuting studio doang, ternyata hari ini agendanya tuh nanti bakal turun ke lapangan juga untuk nge-shoot salah satu kegiatan dalam budidaya ikan. Jadi sekarang agendanya kita syuting di studio dulu sekitar sejam 2 jam, habis itu langsung cabut ke sana. Nah, habis itu dari sana bakalan balik ke sini lagi dan lanjut sampai malam di sini kayaknya. Ya, jadi seperti inilah. Literally tadi lu lihat gue masuk kosong dan studio juga gue coba berdua doang sama sepupu gue. Jadi this is very safe dan gue masih pakai masker walaupun cuma berdua doang. Prokes ketat segala macem. Jadi ya seperti inilah. Ya sekarang kita setup dulu. Nah, kamera ini yang lagi gue pakai buat rekam bakalan gue pakai buat syuting ini. Jadi kita bakal ketemu lagi selesai syuting yang ini. Dadah. Oke, jadi hari ini untuk yang studionya it's a wrap. Jadi habis ini harusnya menurut jadwal kita bakalan jalan ke kolam klien. Jadi di sana bakal ngambil birol-birol yang dibutuhkan buat proyek ini. Jadi intinya gue freelance selama PPKM gini tuh selalu patuh sama prokes ya. Gue vaksin udah, walaupun gue udah vaksin pun prokes gue tetap ketat banget. Gue jarang banget yang namanya lepas masker di tempat umum, cuma lepas masker kalau makan doang. Gue selalu bawa hand sanitizer kemana-mana dan mudah-mudahan aja kita semua bisa ngelewatin kondisi ini gitu loh. Karena menurut gue pribadi nih kondisi sangat memprihatinkan. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue adalah salah satu orang yang terprivilege enough untuk bertahan hidup selama pandemi, selama PPKM, selama PSBB ini tanpa harus terimpact sedikit pun. Gue cuma disuruh kuliah online di rumah, disuruh WFH, gue suruh ngedekam di rumah aja, makan lancar. Tapi di luar sana masih banyak orang yang gak seberuntung gue. Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat Jawa Bali hingga 25 Juli mendatang guna menekan angka lonjakan kasus COVID-19. Lebih dari 800 perusahaan di ibu kota Jakarta tutup selama PPKM Darurat. Sebagian tempat usaha dan perkantoran tutup karena melanggar protokol kesehatan. Itulah mengapa gue merasa gue harus bikin video kayak gini. Gue merasa karena gue punya masa, karena gue punya sedikit, walaupun cuma sedikit ya, karena gue punya sedikit influence terhadap orang-orang yang nonton gue himbau kepada kalian semua. Yang pertama itu adalah untuk vaksin, supaya negara kita ini bisa mencapai herd immunity. Terus taat prokes, udah sih paling itu aja, vaksin sama taat prokes. Gue nggak memaksa kalian untuk ngedekam di rumah, nggak. Gue tahu mungkin ada 1 atau 2 dari kalian itu yang harus keluar rumah demi bisa makan doang gitu loh. Jadi yang bisa gue himbau cuma 2 itu aja, vaksin dan prokes. Vaksin gratis kok, prokes juga ya paling. Masker berapa sih sekarang harganya? Hand sanitizer berapa sih sekarang harganya? Daripada duitnya lu habisin buat kuota, daripada duitnya lu habisin buat beli kopi-kopian dulu, mendingan gitu loh prioritasin ke yang esensial dulu, yang kritikal dulu. Gue ngerasa gue butuh bikin video itu karena itu, karena gue tahu masih banyak orang yang gak seberuntung gue. Masih banyak banget orang yang gak seprivilege gue. Unjuk rasa berlangsung di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sambil membawa spanduk, mahasiswa menolak kebijakan PPKM oleh pemerintah. Gitu aja sih, paling sedikit kata-kata dari gue. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang freelance di saat-saat pandemi seperti ini. Di saat-saat PPKM terutamanya. Udah sih, itu aja paling. Kita langsung aja transisi ke waktu nanti di lapangan. Let's go. Kita nggak jadi? Hah? Nggak jadi? Nggak jadi. Jadi karena satu dan lain hal, kita nggak jadi ke lapangan buat ngambil shot B-roll yang tadinya direncanain. Soalnya karena harusnya jadwalnya itu jam 3 kita udah di sana, ternyata ada kendala. Jadinya untuk hal yang harusnya di shot itu ketunda banget. Dan bisa-bisa itu tadinya itu proyeksinya itu baru mulai jalan itu malam sekitar jam 6:30 sampai jam 7:30 malam. Ya tentunya aja nggak mungkin bisa lah untuk shot B-roll karena pasti gelap banget dan gue nggak bawa equipment lighting yang memadai untuk shot outdoor malam gitu. Jadi ya kita memutuskan untuk call it a day aja dulu untuk hari ini. Jadi udah selesai yang syuting studio dan udah sih. Jadi sekarang lagi dalam perjalanan pulang aja untuk nanti lanjut post production di apartemen.
Jadi ya, salah satu hal yang paling sering gue lakukan selama pandemi ini ya, setiap gue habis syuting, entah itu ke studio ataupun ke lapangan, pas pulang gue langsung mandi supaya badan gue bersih, kacamata gue cuci, masker buang. Pokoknya prokes itu memang harus diketat banget sih, walaupun udah vaksin juga. Menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi sih, gue pribadi lebih suka aman gitu loh, lebih suka kalau gue keep prokes gue daripada nyesel gitu. Jadi ya, setiap pulang mandi. Oke, jadi penghujung hari, gua sekarang udah di apartemen, udah beres-beres juga. Dan sekarang karena gua ngerasanya ya kalau misalnya gua pagi sampai sore syuting, malamnya post-prod, proyeknya akan cepat selesai dan gue bisa balik ke hidup gue lagi gitu loh. Sekarang gue agendanya ini di apartemen ini lagi post-prod, jadi ini gue lagi ngedit audio, terus ini videonya. Dan inilah kegiatan freelance gue selama PPKM, selama pandemi ini. Jadi mainly kegiatan gue ada 3, yaitu syuting studio, syuting di lapangan, syuting B-roll gitu-gitu, dan editing gitu loh. Jadi gue sekaligus jadi videographer, jadi editor juga. Dan proyek ini gue rasa sangat penting buat pemilik proyeknya, sepupu gue. Jadi gue membantu sebisa gue, melakukan apapun yang ada di kemampuan gue untuk merealisasikan si proyek ini tuh cepet selesai gitu loh. Jadi ya beginilah kerjaan selama freelance. Dan ya kita udah sampai di penghujung video ini. Pokoknya inget-inget pesan gue yang ada di pertengahan video tadi. Kalau bisa 2 hal paling penting, yaitu vaksin dan prokes. Itu aja sih paling yang harus ditekenin gitu loh. Nggak susah kok vaksin sama prokes itu. Stay safe semuanya, jangan sampai sakit. Keep a healthy lifestyle sebisa mungkin gitu ya. Try to stay alive, and bentar lagi we'll get through this gitu loh. Soon enough we'll get through all of this. Jadi hang in there gitu. Oke, itu aja dari gue untuk video kali ini. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.